Saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Akhirnya kita sudah sampai di tengah hutan teman-teman. Oke, jadi kali ini saya sengaja ridingnya itu bukan di jalan raya teman-teman. Seperti biasa di konten-konten sahabat alam. Jadi saya itu bukan hanya riding di jalan raya. Dan memang sengaja saya datang ke trekking ini sekaligus saya ngetes. Saya juga nyoba helm dari RSP ini yang saya gunakan. Dan sebetulnya udah sering juga sih saya sebelum pakai RSP yang seri Windtail ini, New Windtail ini, dulu saya juga sudah menggunakan RSP S300 dan itu memang sudah sering saya gunakan juga ketika ngonten dan memang sudah terbukti. Jadi bukan peruntukan hanya di jalan raya saja. Jadi ketika di medan-medan seperti ini pun pakai helm half S seperti ini, menurut saya sangat nyaman sih. Karena yang pertama dari kualitas helmnya juga sudah teruji lah teman-teman. Oke, untuk perjalanan selanjutnya masih cukup lumayan jauh trekkingnya, dan ini untungnya kita lagi musim kemarau sehingga pakai ban supermoto pun gak masalah teman-teman. Oke, yuk, masih jauh perjalanan, ikuti terus sahabat alam dan RSP. Akhirnya kita sampai. Lihat, motor saya cuma mentok ke sebelah sana, gak bisa coy, itu batu-batuan gede. Dan ini adalah lokasi yang saya maksud. Jadi di sini tuh karena hutan belantara, walaupun lagi musim kemarau, air di sini masih tetap mengalir walaupun dengan debit yang kecil. Nah, lihat tuh di depan udah kelihatan. Jadi kita pengen coba nyantai di sana. Sekaligus ada pembahasan yang ingin saya sampaikan teman-teman. Itu keren banget, kayak ada kolam, semacam kolam buatan, padahal itu alami. Yuk kita langsung ke lokasi dulu. Halo. Oke teman-teman, kita sudah ngopi. Ini suasananya aduh nikmat banget. Ditemani suara-suara alam, gemercik air, plus di belakang lihat. Ini merupakan genangan kolam alami, dan kalian bisa lihat sendiri airnya tuh benar-benar jernih banget, dan sinar matahari masuk sedikit. Ini menambah, aduh suasana nikmat banget.
Dan memang perjalanan yang kita tempuh barusan itu sebetulnya cukup lumayan sulit teman-teman, karena kalian tadi bisa lihat sendiri juga medannya itu terjal, terus ya jarang ada orang yang pakai kendaraan datang ke sini teman-teman. Dan tadi pun setelah kita dari perjalanan awal sampai dengan ke sini, saya menggunakan helm RSP ini dengan kenyamanan yang sudah saya rasakan, dengan kualitas yang sudah saya rasakan juga. Di sini untuk helm RSP New Wintal ini tuh sebetulnya lebih ringan daripada RSP SP300 karena yang ini lebih ringan tuh. Cuman memang ini adalah RSP New Wintal dengan desain Ryujin. Jadi Ryujin ini merupakan salah satu desain ular naga di Jepang ataupun di Cina mungkin kalau yang saya baca. Jadi Ryujin itu merupakan salah satu dewa ular teman-teman. Dan ini cocok banget sama konten-konten saya yang memang sering bahas ular juga. Saya sih lebih suka sama motifnya sih. Motif, terus tentunya kenyamanan dan kualitas ini bukan main-main. Dan tentunya helm RSP ini tuh sudah SNI dan juga sudah teruji lah teman-teman. Jadi gak bakalan kalian kecewa dengan kualitas dari helm RSP ini. Oke, dan tentunya helm-helm RSP ini akan saya selalu gunakan ketika saya berpetualang teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Ya, karena sebetulnya kalau misalnya saya duduk di depan meja ini, di atas kursi ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan teman-teman. Ya, walaupun mungkin ini kontennya boleh dibilang konten ngebacot atau konten mereaction video orang lain, tapi saya harap dari video yang saya sampaikan ini ada sedikit manfaatnya dan ada sedikit wawasan yang bisa kalian tangkap dari pembahasan kali ini teman-teman. Ya, dan pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini masih berkaitan seputar hewan, masih berkaitan dengan ular tentunya. Apa sih yang akan saya bahas hari ini? Kita lihat dulu videonya teman-teman. Oke teman-teman, nih kita sudah lihat videonya hanya berdurasi 34 detik saja. Dan di sini memang sudah ada kandang-kandang ular, plus ada juga yang melakukan pemotongan terhadap ular kobra. Ini jenisnya ular kobra atau Najas putatrik. Dan bagian darahnya kebawahkan, ditampung di gelas. Dan tuh lihat di situ banyak banget ular-ular yang nantinya mungkin akan dijadikan sebagai menu olahan. Nah, lanjut ke video yang kedua. Sama sih sebetulnya ini lebih ke beberapa cuplikan-cuplikan video. Ini saya ngambil dari video yang lewat di beranda saya. Ini ada di TikTok, ada juga di Facebook. Jadi video ini memang diperuntukkan atau mungkin lebih ditonton itu sama orang-orang yang mencari obat tertentu teman-teman. Nah, jadi sebetulnya pembahasan kali ini tuh berkaitan juga dengan beberapa komentar-komentar dari dulu sampai dengan sekarang terkait adanya khasiat atau benar apa tidaknya darah ular, empedu ular, daging ular berkhasiat bagi kesehatan manusia. Masyarakat Indonesia tentunya pasti akan mencari sesuatu, akan begitu saja percaya ketika berkaitan dengan obat. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang yang pergi ke pengolahan ular ini atau yang beli darah ular, yang beli empedu ular, yang beli daging ular ini tuh kadang-kadang memang beberapa riwayatnya itu untuk mengobati berbagai macam penyakit. Jadi ular ini katanya, si darah ular kobra ini bisa menyembuhkan banyak penyakitnya. Entah itu diabetes, terus pokoknya banyak banget lah teman-teman, kanker dan lain sebagainya, penyakit kulit, pokoknya banyak banget lah. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa lihat saja di Google. Sebetulnya tadi juga saya lihat di beberapa referensi terkait manfaat dari si darah ataupun daging ular kobra Jawa ini tuh banyak banget. Tentunya yang berkaitan dengan penyakit lah teman-teman. Tapi ada juga ternyata beberapa kaum pria yang sengaja minum darah kobra, makan empedu ular, makan daging ular kobra Jawa itu untuk ketentuan vitalitas pria. Jadi untuk kejantanan pria katanya
beberapa laki-laki biasanya mengkonsumsi darah ular kobra, empedu ular kobra, terus daging ular kobra untuk meningkatkan stamina dan vitalitas sih. Cuma saya baca lagi di beberapa artikel, ternyata itu belum ada yang menjabarkan. Menurut penelitian tertentu, apalagi menurut Departemen Kesehatan, itu tidak ada teman-teman. Jadi sebetulnya itu masih mitos. Kenapa? Karena bahkan ada salah satu penelitian yang saya lihat di artikel bahwa memang justru ketika kita mengkonsumsi darah ular secara teman-teman begitu saja, bahkan di dalam darah ular itu banyak terkandung bakteri-bakteri yang justru bisa berbahaya bagi tubuh kita teman-teman. Bakterinya itu banyak banget. Terus selain itu juga, selain di darahnya, juga di dagingnya, di empedunya itu sama saja bisa terdapat beberapa bakteri-bakteri yang justru akan berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, ini saya pertegas lagi ya teman-teman. Ini menurut penelitian dari Asian Herbals and Aphrodisiacs used for managing electric dysfunction yang diterbitkan dalam National Center for Biotechnology Information. Minum darah ular untuk mengatasi disfungsi ereksi adalah keliru tuh. Jadi untuk mengobati kejantanan pria, vitalitas pria itu keliru teman-teman. Nah, jadi hal ini diperkuat dengan pendapat dari beberapa dokter dan ahli dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim medis bahwa darah ular itu memang tidak berkhasiat untuk penyakit-penyakit tertentu. Bahkan yang tadi dibilang bahwa justru di dalam darah itu bisa terkandung bakteri-bakteri yang sangat berbahaya. Nah, jadi sampai sejauh ini belum ada penelitian medis yang mengatakan bahwa darah ular serta dagingnya itu bisa berkhasiat ataupun bisa bagus untuk stamina pria. Tapi ya kalau misalnya kalian pengen mengkonsumsinya, ya itu monggo-monggo saja, silakan saja, terserah kalian ya. Nah teman-teman, mungkin saya perlu perjelas lagi tadi bakteri apa saja, terus bahayanya apa saja ketika kita mengkonsumsi entah itu darah ularnya ataupun daging kobranya ataupun mungkin empedu ularnya. Jadi di sini ditemukan bahwa daging ular kerap mengandung sejumlah mikroba yang mengganggu kesehatan. Mikroba-mikroba itu antara lain adalah, ini yang pertama ya, Salmonella. Ngeri coy. Bakteri ini berkaitan dengan penyakit tifoid dan paratifoid, atau bahasa awamnya itu adalah tipes, yakni infeksi berat saluran cerna teman-teman. Itu yang pertama, bakteri yang pertama ya. Bakteri yang kedua yaitu adalah bakteri E. coli coy. Bakteri ini berkaitan dengan diare, nyeri perut, mual, dan muntah. Bakteri ini juga berperan dalam pembusukan sisa makanan manusia dan keluar bersama kotoran. Yang ketiga, bakteri Clostridium. Jadi bakteri Clostridium ini merupakan bakteri yang terkait dengan penyakit tetanus. Gejala penyakit tetanus berupa tubuh kaku, kontraksi otot yang tidak terkoordinasi hingga kejang, dan dapat menyebabkan kematian. Tuh, gila sih. Terus ini juga di sini ada lagi bakteri Spirometra, jenis cacing yang menyebabkan penyakit Spargonosis. Nah, jadi itu teman-teman, ternyata sebetulnya mungkin lebih mengerikan ketika kita tahu bahwa ternyata di dalam darah ular ataupun daging ular serta empedu ular itu banyak terkandung bakteri dan mikroba yang sangat mengerikan, dan bahkan yaitu berdampak buruk bagi kesehatan kita. Tapi sebetulnya saran saya pribadi, ketika memang kalian ingin entah itu menambah vitalitas, entah itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang kalian derita, sebetulnya mungkin lebih kepada arah medis lah teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian pengen melakukan hal itu ya silahkan, monggo-monggo saja. Kalau misalnya kalian ingin mengobati berbagai macam penyakit, ya sudah ada jalur medisnya, sudah ada jalur-jalurnya, sudah ada pengobatan-pengobatannya di berbagai macam penyakitnya teman-teman. Terus kalau misalnya masalah stamina, kebugaran tubuh dan lain sebagainya, itu juga bisa kalian secara keseharian itu bisa berolahraga, bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi hal-hal semacam itu ini lebih kepada kepercayaan mitos
yang diturunkan secara turun-temurun. Bahkan sampai sekarang kan memang sudah banyak toko-toko yang memang menjajakan jasa pemotongan ular atau jasa-jasa yang memang menjual darah ular, daging ular, empedu ular, dan bahkan itu sudah melegenda, sudah puluhan tahun, sudah ada dari zaman nenek moyang kita, teman-teman. Karena itu ya kepercayaan mitos yang memang secara turun-temurun. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.